Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kipatoni Official. Pada malam hari ini, kami dari channel Kipatoni Official akan menayangkan sebuah tayangan yang dimana tayangan ini bernuansa religi dibaur dengan kebatinan. Di malam hari ini, kami akan menayangkan sebuah kajian Ramadan yang akan dibimbing langsung oleh guru besar kita, Kipatoni. Sebelum kita memanggil Kipatoni Official, bagi penonton YouTube semuanya, monggo subscribe, like, and comment agar channel YouTube kami ini berkembang dan bisa menghiasi layar YouTube saudara semuanya. Dan untuk mempersingkat waktu, mari sama-sama kita saksikan pengajian dari Kipatoni Official kepada Kipatoni kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Baiklah pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di malam hari ini bersama Kipatoni Official dalam dakwah Ramadan untuk membahas datangnya tamunya Allah yang penuh rahmat, hidayah dan inayah, juga penuh pengampunan ataupun peleburan bulan yang dirahmatkan oleh Allah. Jadi di kesempatan malam hari ini kita akan membahas ataupun bertausiah, menyampaikan tausiah kita malam hari ini. 11 bulan kita menjalani dalam usaha kita, yaitu ikhtiar, kewajiban bekerja menafkahi istri dan anak-anak kita. Tapi dalam 1 bulan ini, cobalah kita untuk mengamalkan ataupun menjalankan kewajiban sebagai umat Islam yang beragama ataupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di sini ada lantunan ayat Al-Baqarah 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Baiklah pemirsa ataupun kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kan di malam tadi kita sudah menjalankan 1 hari puasa. Di hari tadi yang kita menjalankan puasa, yaitu Allah memberikan ataupun mengabulkan dalam kita menjalani puasa itu. Allah itu sayang kepada hamba-hamba Allah, hamba-hambanya semua. Jadi suasana tadi itu, siang tadi kita menjalani ibadah puasa dengan khusyuk dan ikhlas, karena suasananya itu tidak seperti yang biasanya, terlalu terik dan panas. Tapi kita tadi menjalani dengan ikhlas dan khusyuk untuk menjalankan ibadah puasa kita. Di samping kita menjalankan ibadah puasa, juga kita diwajibkan yaitu sholat yang 5 waktu. Jadi jangan karena berpuasa saja yang wajibnya sholat 5 waktu tidak kita jalankan ataupun tidak
kita jalani perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menjalani berpuasa, juga sholatnya semua itu diwajibkan ya bagi umat Islam ataupun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga malamnya kita menjalani yaitu sholat tarawih bersama-sama baik di masjid ya. Setelah selesai menjalankan sholat tarawih serta witir, nah di malam itu janganlah lupa atau kita terlena. Alangkah baiknya kita bertadarus baik di masjid ataupun di rumah kita masing-masing. Jangan terlena kita. Marilah kita manfaatkan hari yang baik dan bulan baik ini, yang penuh rahmat hidayah, bulan penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di 11 bulan kita itu tanpa sengaja ataupun yang sengaja kita berbuat dosa ya kepada orang lain, dari ucapan ataupun perbuatan ataupun tingkah laku kita yang tanpa kita sadari. Jadi di hari baik bulan baik ini, Allah itu melimpahkan segala karunia, apapun yang menjadi hajat dalam diri kita, baik seluruh kaum muslim dan muslimat dimanapun Anda berada. Jangan lupa ya, tingkatkan terus amal ibadah kita di bulan Ramadan ini dengan tulus dan ikhlas hanya karena Allah. Jadi kita menjalankan ibadah puasa ini bukan hanya sekedar menahan hawa nafsu, lapar dan haus, tapi menahan dari hawa nafsu, hasrat, keinginan dalam diri kita yang bisa merusak keimanan kita ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keseharian kita menjalankan ibadah puasa, juga menjalankan ibadah kewajiban untuk istri dan anak-anak kita, baik dalam perjalanan menuju dalam pekerjaan kita, baik di rumah, di samping kanan kiri kita itu banyak sarana. Sarana apa? Sarana yang bisa membatalkan ibadah puasa kita di bulan Ramadan ini. Yang terutama yaitu dari penglihatan kita, dari kedua mata kita, kedua telinga kita, hidung kita, dan juga mulut kita. Ini sumber sarana dosa. Jadi kalaupun kaum muslimin dan muslimat itu bertanya, apa sih yang membatalkan ibadah puasa kita? Sarananya dari mana? Apa sih yang kita tahan? Menahan hawa nafsu yang di mana? Yang terutama sarananya itu ya kedua mata kita. Melihat semua itu anugerah ataupun ciptaan Allah. Apakah kita memang sudah mampu melihat ataupun memandang keindahan ataupun ciptaan Allah tadi itu yang bisa membatalkan puasa kita? Seandainya pun kita mampu, bukan dilarang untuk melihat, boleh dilihat, tapi jangan memandangi ataupun meresapi sampai masuk ke kolbu ataupun ke hati kita. Nah, itu bisa merusak ataupun membatalkan puasa kita. Alangkah sia-sianya kita. Jadi bukan dari kedua mata saja, dari telinga kita, mendengar tetangga kita berbisik ataupun kita sedang berjalan. Di bulan Ramadan ini aku dilimpahkan rezeki yang berlimpah. Kita tidak mendengar tapi terdengar kita. Kalau memang hati kita kuat dengan keimanan kita, keyakinan kita kepada Allah, ya insya Allah. Tapi apakah sudah mampu, apakah sudah kuat untuk menahan ini semua dari pendengaran kita? Jadi intinya di dalam bulan suci Ramadan ini kita berpuasa itu menahan hawa nafsu, apa? Iri, dengki. Itu penyakit dalam hati itu kita leburkan di bulan suci Ramadan ini. Karena penyakit iri dan dengki
tamak serakah ini dalam diri kita ini sangat luar biasa ini. Kan? Tidak saja yang awam, baik pun yang sudah menjalani ibadah, sholatnya, puasanya, ya, yang juga rajin dia bertadarus malam dengan zikirnya, kadang tidak mampu karena itu sangat mempengaruhi dalam keimanan kita. Terutama apa ya, faktor ekonomi itu yang melemahkan. Tapi Allah itu tidak memejamkan mata melihat hambanya dengan keteguhan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena sayangnya dia kepada umatnya dan seluruh kaum muslim dan muslimat itu diberi ujian dan cobaan di dalam menjalani dia puasa. Kadang dia berpikir, aku sudah seharian menjalankan ibadah puasa, di samping itu dia juga bekerja keras, baik itu di bidang apapun, baik perkantoran ataupun di bidang bangunan, ya. Kadang yang tercukupi untuk rezekinya yang bisa untuk berbuka dia sore hari nanti sore, kadang yang tidak, rezekinya itu tidak mencukupi untuk berbuka, dia itu berpikir itulah yang mempengaruhi ibadah puasa kita. Jadi jangan pernah takut ataupun pernah ragu dalam kita menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan ini. Allah itu akan melimpahkan rezeki, nikmat yang sangat luar biasa kepada kita. Jadi puasanya kita ikhlas karena Allah, ya. Jangan hanya menahan hawa nafsu, haus dan lapar. Hawa nafsu memerangi itu mana sih? Hawa nafsu yang mana sebetulnya yang kita peperangi ini? Menahan hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi di dalam bulan Ramadan ini kita memerangi hawa nafsu, yaitu musuh yang paling besar itu hawa nafsu yang tidak bisa terkendalikan. Jadi jihad kita memerangi, kita puasakan ya, kita redam kita. Sarananya tadi yaitu tadi berulang kembali dari 4 sarana, dari kedua mata, kedua telinga, hidung dan mulut. Jadi kalau kita bisa menahan itu, alangkah baiknya. Boleh dilihat, jangan memandangi. Boleh mendengar, jangan terdengarkan. Boleh mengucap tadi, jangan mengucapkan. Jadi jangan pernah ragu, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah, ya. Yakin dan tawakal, ikhlas kita menjalankan ibadah puasa hanya karena Allah. Jangan disia-siakan di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh hikmah, karomah, ya. Bulan yang penuh ampunan. Insya Allah, ya, dengan tausiah kita di malam hari ini akan menambah keimanan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Mudah-mudahan juga seluruh kaum muslim dan muslimat yang dirahmati Allah, juga santri-santri kita nanti dari paguyuban Kifatono Official, ya. Saya doakan juga di bulan Ramadan ini, yang bulan penuh pengampunan ini, bulan yang penuh rahmat dan hidayah ini, kan, insya Allah akan ditambahkan yaitu ilmu pengetahuannya, akan ditingkatkan pula lah amal ibadahnya di bulan Ramadan. Tapi setelah selesainya nanti bulan Ramadan ini, sampailah kita ke hari kemenangan yaitu Idul Fitri. Setelah itu janganlah kita nanti yang artinya itu kendor dalam ibadah kita, sholat kita, zikiran kita malam, kan? Jangan kendor, makin terus tingkatkan. Jadi keadaan apapun dalam rumah tangga kita, baik ekonomi, jangan, itu tidak akan mempengaruhi, ya, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi hanya demikian saja pemirsa, dimanapun Anda berada, yang dirahmati Allah ataupun sahabat YouTube dimanapun Anda berada, insya Allah dengan dakwah kita di malam hari ini, saya doakan semua seluruh kaum muslim dan muslimat yang ada di muka bumi ini besok menjalankan ibadah puasa itu sampailah pada waktunya maghrib nanti kita berbuka. Saya doakan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah di dalam bulan Ramadan ini diberi panjang umur, ya, dimurahkan rezekinya, ditingkatkanlah amal ibadahnya, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi hanya demikian saja dakwah kita pada malam hari ini bersama Kipatoni Official. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam dari Kipatoni Official.